Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa walah, maba'ad. Teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi hari akhir adalah hari setelah kematian yang tiada akhirnya. Ya kan? Nah, peristiwa-peristiwa yang Allah sebutkan dan Rasulullah SAW juga sebutkan, ini ada 9 kurang lebihnya yang akan kita lalui setelah kematian kita. Yang pertama, setelah kita mati, tentu kita dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Nah, dikuburkan itu kita masuk ke dalam alam barzakh, ya, atau alam kubur. Nah, nanti di alam barzakh ini ada malaikat yang bertanya, ya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Itu mudah pertanyaan, mudah kan ya, mudah banget. Misal saya mau bikin contekan, misal biar bisa jawab, nggak bisa. Ya, yang menentukan bisa jawab atau tidak adalah ya keimanan kita, teman-teman sekalian. Makanya sampai hari akhir, ya, sampai kita mati, teman-teman harus dalam keadaan Islam, ya, agar kita selamat, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Karena malaikatnya itu serem, teman-teman. Nggak bisa kita kalau ditanya sama guru kan mudah. Man rabbuka, siapa Tuhan? Jawab Allah, mudah. Tapi kalau malaikat nggak bisa kita, teman-teman sekalian, kecuali keimanan, ya kan? Kita yang bisa menentukan kita bisa jawab atau enggak adalah iman, amal. Kalau kita nggak punya iman dan amal, susah jawabnya, teman-teman. Susah, ya. Kalau kita bisa jawab, wah, taman-taman surga tuh. Tapi kalau kita nggak bisa jawab, jadi kerak pintu neraka, ya. Allah, ya. Walidzubillah. Ya, kita nanti di alam barzakh itu lama, teman-teman sekalian. Tadi ya, kalau kita bisa melewati pertanyaan itu dengan baik, kita bisa dapat kenikmatan. Nggak sabar pengen hari kiamat, nggak sabar pengen hari akhir, hari kiamat. Kenapa? Karena kita nanti lama di alam kubur tuh lama. Dapat nikmat atau dapat azab, kita nggak tahu, ya. Nah, nanti kita dibangkitkan dari alam kubur nanti di hari kiamat yang kita kenal dengan tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil meniup trompet sangkakala yang pertama, manusia yang di alam kubur semua bangkit dari kuburnya, ya. Semua bangkit dari kuburnya, ya kan? Semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Afwan, tiupan pertama manusia hancur semua, dunia ini hancur. Tiupan kedua manusia semuanya dibangkitkan, ya, dibangkitkan. Dan setelah dibangkitkan, yang ketiga mereka berkumpul di padang mahsyar. Tahu nggak, teman-teman, di padang mahsyar itu kita kondisinya kayak gimana sih? Kondisinya kita itu dalam keadaan telanjang, tidak pakai terompah atau tidak pakai sandal, ya, nyeker, ya, telanjang. Laki-laki perempuan telanjang, teman-teman. Aisyah, ya, radhiyallahu anha, ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, kalau kita telanjang wahai Nabi, kita malu nih, kita kelihatan aurat kita. Kata Nabi SAW, perkaranya sangat besar, perkaranya sangat dahsyat, sehingga manusia nggak memperhatikan ada temannya yang telanjang, bahkan perempuan yang telanjang, laki-laki yang telanjang, mereka udah nggak punya malu, mereka udah nggak memperhatikan itu. Kenapa? Karena mereka akan menghadap Allah, dihakimi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Semua nggak peduli, teman-teman, nggak peduli, nggak ada kenal sama teman, nggak ada, bahkan sama orang tua pun nggak ada. Kenapa? Karena kita nafsi sendiri-sendiri, ya, nggak peduli sama orang lain, mikirin diri sendiri. Itu di padang mahsyar, ya. Lalu nanti yang keempat, setelah berkumpul manusia nanti diperlihatkan catatan amalnya, nih, kamu amalnya di dunia seperti ini. Setelah diperlihatkan, ya, manusia akan dihisab. Dihisab itu dihitung amal baik dan amal buruknya, ya, amal baik dan amal buruknya. Amal baik
dan amal buruk yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab itu ada dua jenisnya, ada hisab yasira, ada hisab ya yang munaqasyah ya. Hisab yasira itu hisab yang mudah yang Allah berikan kepada orang beriman. Orang beriman itu beruntung ya. Jadi dia dapat hisab yasira, hisabnya mudah. Dikasih tahu, nih kamu amalnya seperti ini. Amal baik dan buruknya dikasih tahu nih sama Allah Subhanahu wa taala. Manusia ditanya sama Allah, "Kamu pernah seperti ini?" Manusia jawab, "Iya." Iya, nggak bisa mengelak. "Kamu pernah berbuat buruk seperti ini?" Iya. Manusia nggak bisa mengelak. Tapi Allah memaafkan kesalahan manusia itu. Dimaafkan oleh Allah, teman-teman sekalian. Makanya kita di akhir sholat kita itu disunahkan baca, "Allahumma hasibni hisabai yasira." Ya Allah, mudahkan hisab saya ya Allah. Karena kalau kita dihisab munaqasyah ya, seperti hisabnya orang-orang kafir, malu kita, teman-teman. Kalau hisab yasira itu kita cuma Allah dan kita doang yang tahu. Tapi kalau hisab munaqasyah, semua manusia tahu, dibongkar. Kamu pernah berbuat buruk seperti ini? Iya. Kalau kita sama Allah aja malu ya, apalagi semua manusia tahu tuh, teman-teman. Namanya hisab munaqasyah. Ya kan? Terus yang keenam, mizan, ditimbang lagi amalnya ya. Mizan itu timbangan, ditimbang lagi. Nah, setelah ditimbang, manusia akan meniti sirat atau jembatan atau titian. Ya, sirat itu di bawahnya adalah neraka jahanam, seberangnya adalah surga. Itu sirat, teman-teman sekalian. Sirat itu dalam hadis digambarkan lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Nih, perhatikan, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut, dan di samping kiri dan kanannya ada kalalif, yaitu besi yang menyambar. Besi yang menyambar, siap menyambar, siap mencabik-cabik, namanya kalalif. Kalau manusia lolos, masuk surga. Kalau nggak lolos, jatuh ke dalam neraka. Perhatikan, yang meniti sirat, yang jalan di sirat, yang melewati sirat cuma dua doang, dua golongan. Yang pertama orang beriman, yang kedua orang munafik. Kalau orang kafir enggak melewati sirat. Kenapa? Karena mereka langsung jatuh ke neraka. Ya, rugi kalau jadi orang kafir. Waliyadzubillah. Ada orang Islam nih, ya murtad jadi orang kafir, siap-siap nanti dia kalau enggak bertobat langsung jatuh ke neraka nanti. Pas setelah mizan langsung jatuh ke dalam neraka itu orang-orang kafir itu. Ya, jadi yang meniti sirat ada dua, orang beriman dan orang munafik. Orang beriman dengan keimanannya, ada yang imannya tinggi, kuat, ada yang imannya rendah, ada yang imannya sedang, itu bakalan lolos. Ya, kalau imannya rendah, ya lemah, ya dia sempat kejabik dulu tuh, sempat kecabik-cabik sama kalalif mungkin ya, atau dia mungkin mau jatuh, tapi gak jatuh. Kalau orang beriman itu tetap dia masuk ke dalam surga. Ya, itu orang yang beriman. Tapi kalau orang munafik itu sempat ngelewatin sirat, tapi di tengah-tengah nanti atau di pinggirnya dikit lagi dia jatuh. Orang munafik, ini munafik ya. Selanjutnya, orang yang jatuh ke neraka itu dapat syafaat. Perhatikan, yang dapat syafaat itu orang yang tidak melakukan dosa syirik. Karena dosa syirik itu enggak diampuni sama Allah. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah enggak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi apa yang Dia kehendaki. Jadi orang munafik, yang munafik kecil ya, atau dosa-dosa besar, dia punya dosa besar, dia sempat jatuh ke neraka, ya Allah selamatkan. Nanti dia dicuci dulu di neraka ya, dibakar dulu gitu kan, disiksa dulu di neraka karena dia tidak berbuat kesyirikan, cuma melakukan dosa besar. Dia diselamatkan oleh Allah, masuk ke dalam surga. Jadi orang yang beriman, entah dia imannya sedikit, yang penting dia punya iman, ya dia melakukan dosa besar, ya sengaja atau tidak sengaja, dia disiksa dulu oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, tapi akhirnya dia masuk surga. Tapi kalau orang munafik besar yang pura-pura masuk Islam, orang kafir ya, yang pura-pura masuk orang kafir yang tidak masuk Islam,
dipastikan mereka kekal dalam neraka dan akhirnya adalah surga dan neraka. Orang beriman adanya di surga, orang kafir adanya di neraka. Orang munafik ya, munafik besar. Seperti itu teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, itu peristiwa-peristiwa yang akan kita lalui di kehidupan setelah kematian. Jadi persiapkan diri kita nih teman-teman yang masih hidup, banyak beramal karena amal adalah penentu kita teman-teman sekalian. Selain rahmat Allah ya, tentunya rahmat Allah yang pertama, yang kedua rahmat Allah tidak didapatkan kecuali dengan beramal. Jadi banyak beramal teman-teman sekalian ya, agar kita nanti mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam. Karena neraka jahanam itu panas teman-teman ya. Jadi jangan menyangka kata Mr. Febri kalau orang beriman dia jatuh ke neraka bisa masuk surga lagi. Jangan pikir kayak gitu ya. Karena neraka itu insya Allah panas luar biasa. Ya, panas luar biasa. Coba aja kalau kita punya korek api, tangan kita bakar, panas nggak? Panas. Itu neraka lebih panas daripada itu. Gitu ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita tetap semangat beramal, tambah semangat beramal. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dan diwafatkan dalam keadaan Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.